Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Di dalam suatu sekolah, perlu adanya komunitas belajar sebagai suatu wadah belajar bersama antar guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang ada di sekolah. Di SMP Negeri Sipkosi belum ada komunitas belajar yang aktif, maka dari itu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membentuk komunitas belajar. Beliau menyambut baik usulan yang saya berikan. Pada tanggal 24 Oktober 2023 diadakan rapat bersama dengan Dewan Guru untuk membentuk komunitas belajar. Selain itu, disepakati bersama program kerja komunitas belajar. Komunitas belajar kita beri nama Puawaga, yang merupakan nama tempat bersejarah di sekitar lokasi sekolah. Ada 4 program kerja komunitas belajar Puawaga. Yang pertama, menyusun RPP atau modul ajar. Yang kedua, berbagi praktek baik. Yang ketiga, penyusunan asesmen. Yang keempat, pembuatan media pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak cuplikan video rapat pembentukan komunitas belajar. Baik, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Pak Guru. Bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Ini Pak, terkait dengan tugas aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak yang kemarin saya ikuti di Jayapura. Jadi saya kembali di sini disuruh untuk aksi nyata. Salah satu aksi nyata yaitu terkait dengan komunitas belajar. Nah, di sekolah kita kan masih belum ada komunitas belajar Pak ya. Jadi mungkin saran saya terkait dengan wadah guru untuk belajar bersama, kita mungkin bisa membuat suatu komunitas belajar di sekolah kita. Iya, baik Pak Guru. Sebenarnya bukan tidak ada Pak. Komunitas belajar yang di sekolah kita dari awal kan sudah pernah bilang, sebenarnya itu kan bisa juga MGMP sekolah juga. Karena kan kita dulunya kurang, serumpun pun juga untuk mapel kayaknya belum bisa mencukupi. Ya, saya sangat apresiasi ketika ada pemikiran untuk membuat komunitas. Paling tidak kan biar tidak serumpun dalam satu bidang ajar ataupun mata pelajaran. Kita bisa mengadakan satu komunitas membantu teman-teman lain untuk itu tadi persoalannya. Iya. Jadi sebenarnya bukan tidak ada, kita memang sulit untuk karena memang dari jumlah guru terus dengan bidang studi yang diambil jelas bahwa kita memang kesulitan. Tetapi kalau semuanya dari setiap guru yang ada ini dibuat dalam satu komunitas yang umum pasti bisa kok. Nah, mungkin saran saya dibentuk suatu komunitas belajar ini secara umum saja nanti. Iya. Jadi program kerjanya ya. Oh, ini yang kemarin Pak Syari ngomong ya, yang waktu lapor itu. Iya, waktu saya Baik. melapor. Saya sudah sempat sampaikan ke TU untuk dibuat undangan rapat sebenarnya. Kita buat pembuatan itu. Terima kasih banyak. Jadi entah nanti programnya seperti apa, itu kan nanti Pak Syari yang sesuaikan. Tapi pastilah tidak akan jauh-jauh dari seperti komunitas belajar yang lain-lain tadi di sekolah lain ataupun di secara umum macamlah di MGP itu. Iya. Yang dikatakan tidak berpatokan pada untuk mapel. Oleh MGP kan sudah jelas bahwa dia sesuai dengan Sesuai. jadi masalah. Jadi nanti Pak Syari kita akan koordinasi lagi. Yang penting kita rapat dengan sehingga kita rapat lalu kita bicarakan program yang Pak Syari buatkan. Terima kasih untuk respon dan dukungan dari Pak Kepala Sekolah terkait komunitas belajar ini.
supaya apa itu namanya kualitas pembelajaran di sekolah kita juga semakin meningkat lebih bagus lagi dari Terima kasih. terima kasih Pak. Iya. Selamat pagi. Ya. Wah, lanjutkan. Ya, baik, selamat siang teman-teman guru. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami, di mana agendanya menyangkut pembentukan tim untuk komunitas belajar di sekolah. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Syahri untuk memimpin kegiatan ini, terus bagaimana menyangkut komunitas belajar yang Pak Syahri maksudkan itu tersebut. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Guru. Baik, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah mendukung saya dalam kegiatan aksi nyata ini. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada kesempatan hari ini untuk kegiatan rapat kali ini untuk membahas tentang komunitas belajar di sekolah kita. Baik, Ya. baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya minta Pak Domi pimpin kita dalam doa. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Segala puji dan syukur Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pak Domi karena sudah memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak Ibu Guru, kita langsung saja pembahasan tentang agenda kita hari ini, yaitu tentang pembuatan atau membahas tentang komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Jadi kemarin saya sudah berdiskusi dengan beliau bahwa sebenarnya di sekolah kita ada komunitas, tapi karena jumlah guru di sekolah kita memang kekurangan karena bahkan satu mata pelajaran satu orang guru, sehingga komunitas untuk MDMP di sekolah tidak dapat terlaksana dengan baik. Ya. Nah, maka dari itu kita bagaimana kalau kita membuat suatu komunitas belajar yang isinya berbagai macam guru mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita membentuk suatu komunitas belajar di sana. Nah, kenapa kok perlu dibentuk suatu komunitas belajar? Sebenarnya komunitas belajar ini suatu wadah atau untuk meningkatkan kompetensinya. Begitu. Dengan adanya suatu komunitas, nanti kita bisa berkolaborasi di sana. Tentang bagaimana masalah-masalah di pembelajaran, terus kemudian tentang metode atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Untuk baik, perlu saya tambahkan sedikit. Iya, mungkin Pak. Seperti layaknya di kabupaten itu kan ada MGMP, Permatel, ada IPA, ada matematika, bahasa Inggris, semuanya bidang studinya masing-masing. Dimana setahu saya tujuan dari pembentukan MGMP itu sendiri juga untuk men-share atau membagi hal-hal positif pada saat kita mengajar di sekolah, pengalaman yang baik itu yang kita berbagi di situ. Kemudian kita lihat juga peran MGMP tahun 2019, mereka mampu untuk membuat modul untuk waktu COVID itu. Hari ini biarlah kita punya tim kecil untuk komunitas belajar ini. Ya, saya harap juga Pak Syahri yang akan mengkoordinir ini, hingga apa yang Pak Syahri dapat di bawah, dan mungkin pengalaman Pak Syahri selama ini juga bisa dibagikan juga untuk teman-teman lain, untuk sekolah juga kan. Ini untuk kebaikan sekolah juga, hal yang baik. Jadi
Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik ya, terima kasih Pak Kepala atas penguatannya dan juga arahannya kepada kami. Mungkin dari Bapak Ibu Guru mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dengan komunitas belajar yang akan kita bentuk ini. Komunitas belajar maupun apa itu, kalau menurut kami untuk menunjang proses belajar mengajar di mana kita ini ada kekurangan banyak Ya, saya benar. itu sangat baik. Benar. Dan kami terima itu sih, mengapresiasi itu supaya proses belajar mengajar di sekolah ini lebih tambah baik. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ya, Albert. mungkin hampir sama dengan masukan dari Pak Albert. Saya setuju. Intinya setuju. Iya, teman-teman lain sih sudah saya kontak kemarin. Dan mereka memang karena hari ini kebetulan tidak punya jam, ya kita sesuaikan saja. Tapi pada dasarnya mereka setuju untuk ada komunitas. Masalahnya begini. Menurut dari Pak Akson, kesulitannya itu pada saat dia kan basicnya IPS. Tapi ketika dia harus mengajar pelajaran lain, ya disinilah persoalannya. Mungkin melalui komunitas kita bisa buat modul untuk mapel seni budaya yang dia ajar, ataupun kita buat model sekaligus metode pembelajarannya. Ini kan baik, membantu. Dan akhir dari ini juga kita kan dari komunitas ini kita bisa buat, bila perlu semua mapel kita buat sama-sama. Supaya mungkin ketika kita guru yang mengampu bidang studi tidak sesuai dengan kompetensinya, ya bisa ada modul bisa digunakan seperti itu, ataupun ya mungkin metode yang baik itu juga kan bisa digunakan juga oleh misalnya dari media pembelajaran yang dibuat oleh guru matematika. Medianya seperti ini. Ini kan bisa gunakan juga oleh guru IPA karena itu serumpun saya pikir. Nah, seperti itu. Ataupun guru bahasa Indonesia, mungkin juga dengan guru bahasa Inggris. Kita di sini kan ada guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia. Jadi saya pikir itu hal yang positif. Benar bahwa Pak Alben bilang seperti itu, mengingat kita di sini yang betul-betul dengan kompetensinya. Itu kita cuma beberapa orang. Sedangkan mapelnya ada 11 ya. Iya. 11. Komunitas belajar di situ memang ada permasalahan-permasalahan yang nantinya kita akan pecahkan bersama. Iya, bersama. Mungkin kesulitan dalam proses pembelajaran, apalagi di kurikulum Merdeka yang nantinya kita terapkan kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita juga nanti bisa saling berbagi dan berkolaborasi terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu yang bagaimana sih? Nah, jadi pada dasarnya semuanya setuju tentang pembuatan komunitas ini. Jadi apakah kita langsung pembentukan pengurus? Sebenarnya bukan pengurus siapa saja. Kita yang penting ada tim kerja yang memang penting karena kita komunitasnya sedikit. Jumlah jurusnya kan sedikit. Saya pikir kita kan kalau tercatat kita tidak banyak, kita kan 8 orang. Iya. 8 orang itu sudah minus 1 karena 1 TU. Berarti kan 7 yang aktivitas. Ini jelas-jelas kita kekurangan. Jadi mungkin kita buat tim saja yang langsung dikoordinir oleh Pak Syahri. Langsung saja untuk formatnya itu ketua tim. Sudah yang di dalam itu semua kita anggota aja. Nanti saya buat penanggung jawab untuk hal itu. Kan juga bukan langsung koordinator tim. Iya. Sudah selesai. Ya, setuju. Oh, begitu saja. Sehingga kita ada tim yang untuk komunitas belajar di sekolah ini. Lalu kita bahas sedikit mungkin programnya ya. Iya. Penanggung jawab sekolahnya. Lalu ketua tim atau koordinator kita. Koordinator tim lah. Sisa semua guru Saya pikir langsung koordinator tim saja. Kalau ketua lagi nanti ada wakilnya, bendaharanya, sekretarisnya, ceritanya panjang lagi. Iya Pak Syahri ya. Penanggung jawab terus ketua tim lah. Iya, ketua tim. Koordinator tim aja. Koordinator tim.
sendiri ya. Ya, anggota. Ya anggotanya cuma guru aja. Dewan. Oke. Untuk timnya ini ya. Ya. Tim komunitas belajar. Mau dikasih nama kah? Iya. Atau bagaimana? Soal nama, iya betul harus ada nama sehingga memang identitasnya. Iya seperti Kita pending. Sekarang kita langsung saja ke program kerjanya. Nanti ada dibuat nama. Kita akan sesuaikan. Oke baik. Untuk program kerjanya sendiri yang pertama penyusunan Angkat aja. perangkat aja. Boleh. Jadi apa itu namanya? Mungkin kita bisa sharing di dalamnya itu tentang bagaimana sih menyusun perangkat pembelajaran itu yang baik. Iya. Teman-teman ini kan Pak Syari, teman-teman ini kan sudah tahu perangkat mengajar itu seperti apa karena sudah berulang kali kita sama-sama memang mohon maaf memang itu di setiap mapel yang bukan kompetensinya tadi. Iya. Itu nanti akan bermasalah. Jadi jangan bosan-bosan teman-teman. Memang namanya perangkat mengajar ini pasti teman-teman banyak ya dibuat. Teman-teman sudah buat yang mapel sendiri, habis itu buat lagi yang mapel yang bukan bidang studinya kita, mapelnya kita, ya itu kadang buat jadi jenuh. Tapi bolehlah Pak Syarif melakukan saja. Baik Pak Guru, sebenarnya kalau masalah perangkat, saya dari awal memang bilang ke teman-teman perubahan kurikulum ini kan belum 100% dijalankan. Apalagi yang dibilang kurikulum merdeka. Selama ini ya teman-teman kan menyusun RPP kan sesuai dengan perangkat ngajar itu sesuai dengan kurikulum K13. Ya saya sarankan K13 saja Pak Guru. Mungkin yang kurangnya ada yang perlu diperbaiki kan. Jadi apa namanya mungkin disisipkan yang tadi yang KSE tadi, terus pembelajaran diferensiasinya itu yang munculnya di mana. Sebenarnya kan kalau dari segi tampilan sama. Lanjut Pak. Penyusunan perangkat pembelajaran, terus apalagi mungkin kegiatan yang bisa kita laksanakan atau program kerja komunitas. Saya lebih ke metode dengan asesmen itu sendiri, cara-cara penilaian. Ini yang kadang-kadang teman-teman saya melihat karena dia bukan punya bidang studi, ya sudah hasil tidak melalui beberapa kali pengolahan jadi siapa tahu mungkin di tim ini bisa bahas itu. Jadi untuk metode pembelajaran dan asesmen pembelajaran Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya jadi program kerjanya yaitu membuat media pembelajaran berbasis TIK itu. Bisa TIK. Bisa yang lain juga ya. Media pembelajaran ya, media pembelajaran ya. Buat media pembelajaran. Ada juga yang tidak kalah penting, yang sering juga dilupakan oleh teman-teman yaitu pengalaman. Terkadang teman-teman lain juga yang punya pengalaman malas tahu jadinya. Nah ini yang saya pikir teman-teman harus lihat bersama-sama sehingga dalam perjalanan tim nantinya itu prosesnya bisa lebih baik. Jangan sampai karena ego kemudian lupa juga dengan tujuan dari komunitas ini. Tujuan dari komunitas ini itu apa? Itu yang paling penting sekali, teman-teman harus bisa berkolaborasi supaya tujuannya tercapai Pak Syari. Soal program, saya pikir ini 3 saja itu sudah paling baik. Nanti dia akan menambah lagi dengan pengalaman yang nanti teman-teman akan menjalani. Setelah teman-teman jalankan, pasti masalah-masalah itu akan muncul. Ya, saya welcome saja untuk dimasukkan dalam program itu akan dengan sendirinya. Tapi saya ingatkan kembali, dalam tim nantinya bekerjalah dengan baik. Hindari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Sehingga tujuan dari komunitas ini sendiri bisa
kerawatan yang baik. Begitu Pak Syari. Jadi ada baiknya mengingat waktu, kita langsung ke rencana jadwalnya ya. Jadwalnya. Berarti jadwal pelaksanaan atau pertemuan ya. Misalkan untuk Saya cenderungnya ke hari Kamis, Jumat, Sabtu Pak Syari. 3 hari itu. Gimana? antara Kamis, Jumat, atau Sabtu. Sabtu. Jadi Bapak Ibu guru bagaimana? Ya, kalau dari saya mungkin hari Kamis akan berat ke teman-teman yang dari Katolik. Oh iya betul. Karena ada Beberapa guru kita yang sudah honor, benewolog lagi. Iya benar. Iya. Sisa Jumat dan Sabtu kalau Iya, kali Jumat. bagusnya tuh di hari Jumat Sabtu. Kenapa? Supaya kalau hari Senin sampai Rabu, Kamis itu teman-teman punya setelah menjalankan ada misalnya dalam penerapan metode ajar ya atau bahan ajar yang tadi ada buat ya, media pembelajaran. Medianya mungkin ada yang kesulitan ya itu waktunya kita untuk bersama-sama duduk. Oh sudah, hari Senin ngajarnya begini, ada metode yang ini yang dipakai, coba. Itu kan lebih baik di hari Sabtu itu. Gitu. Saya pikir hari Sabtu itu kita hari ini panjang sekali karena kita kan sudah atur jadwal untuk pengembangan diri itu. Selain mungkin kita buat program-program lain, saya pikir untuk duduk bicara ini dalam 1-2 jam itu 2 jam saja sudah paling lama saya pikir. 1 jam biasanya teman-teman sudah bisa itu, sehingga bisa aktivitas lagi yang lain. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video kami.